Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Amrullah Syabani, mahasiswa PJJ S1 Sistem Informasi, akan mempresentasikan aplikasi sistem pendaftaran kelas untuk UAS mata kuliah pemrograman web. Jadi pendahuluannya adalah selain dari untuk memenuhi kebutuhan tugas dan UAS mata kuliah pemrograman web. Jadi ada beberapa masalah yang diidentifikasi. Yang pertama, proses pendaftaran kelas yang manual seringkali tidak efisien, lambat, dan tidak transparan mengenai sisa kuota. Solusinya yaitu membangun aplikasi web modern yang mengotomatisasi proses pendaftaran dan menyediakan informasi kuota secara real time. Secara tujuan proyek, membuat sistem yang fungsional, mudah digunakan, dan efisien untuk mahasiswa dan admin. Juga tambahan itu untuk memenuhi tugas dan ujian akhir semester antara mata kuliah pemrograman web. Kemudian arsitektur dan teknologi yang digunakan. Untuk front end kami memakai React, kemudian memanggil API, menggunakan backend Node.js, kemudian database-nya kami menggunakan PostgreSQL. Untuk jelasnya, front end kami menggunakan React.js, TypeScript, ini Axios untuk API call, Bootstrap atau React Bootstrap untuk UI-nya. Kemudian backend-nya kami menggunakan Node.js, Express.js, TypeScript, dan Prisma untuk membangun database-nya. Kemudian database ini kami menggunakan PostgreSQL dan kami hosting di Render. Kemudian deployment, kami mendeploynya itu untuk front end kami deploy di Vercel, untuk backend dan database kami deploy di Render. Kemudian di sini desain database IRD-nya. Yang pertama ada tiga table, yaitu table user, table registration, dan table course. Di mana table user ini memuat dari ada ID-nya, kemudian email, nama, password, dan date time dibuat dan date time diupdate. Kemudian pada tabel registration, di sini ada ID sebagai primary key, kemudian ada course ID sebagai foreign key, user ID sebagai foreign key, dan ada date time-nya juga untuk menandai bahwa si registrasi itu diupdate dan dibuat tanggal berapa. Kemudian ada juga tabel course, yaitu dengan primary key-nya ID, nama, deskripsi course-nya, kuota, dan waktu tanggal dibuat dan waktu tanggal diupdate. Dari relationship ini, jadi user bisa memiliki banyak registration ya, di mana di sini primary key usernya menjadi foreign key, user ID-nya di tabel registration. Ini berarti satu pengguna bisa mendaftar di banyak kelas. Kemudian satu course bisa memiliki banyak registration, relasi one to many. Ini berarti satu kelas bisa memiliki banyak peserta. Tabel registration berfungsi sebagai join table atau tabel penghubung antara tabel user dan tabel course. Tabel ini juga memiliki unique constraint pada pasangan user ID dan course ID untuk memastikan seorang pengguna hanya bisa mendaftar di satu kelas yang sama sebanyak satu kali. Kemudian saya akan mendemokan aplikasi. Jadi file repository saya upload di GitHub. Ini alamatnya Fikri Amrul Cas garis miring
sistem pendaftaran kelas. Kemudian untuk front end kami deploy di Vercel. Ini merupakan media deploy yang gratis, yang free, karena ini merupakan prototype. Kemudian untuk render di sini kami mengupload bagian backend. Ini backendnya ini adalah API registrasi kelas dan DB registrasi kelas untuk database-nya. Kemudian ini merupakan bentuk aplikasinya. Ini tampilan home-nya. Kemudian di sini kita bisa masuk ke menu register. Ini untuk mahasiswa. Misalkan saya buat mahasiswanya adalah berhasil dan sukses untuk pendaftaran. Sekarang kita login. Jadi ketika dia login untuk pertama kali, dia akan ditampilkan course yang sudah tersedia. Nah, di sini ada course yang tersedia, yaitu statistika dan pemrograman web. Ini bisa diklik register di sini. Nanti di sini ada bagian My Registration. Di sini registrasi yang dia sudah daftar. Kemudian misalkan dia juga mendaftar pemrograman web. Di sini juga ada registrasi kelas pemrograman web sudah masuk seperti itu. Ini dashboardnya masih sederhana seperti ini, Bu. Mohon maaf karena keterbatasan saya dalam membuat web ini. Kemudian ini tadi adalah demo dari user student atau peserta atau murid. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan sebagai admin. Nah, di sini adalah dashboard adminnya. Di sini dashboard dari mata kuliah atau course-nya. Di sini ada tadi statistika dan pemrograman web. Di sini kita pilih add new course. Misalkan mau membuat course yang baru. Misalkan pendidikan, misalkan Pancasila. Kuotanya misalkan 21. Nah, di sini akan muncul Pancasila mata kuliah yang tadi kita buat. Di sini bisa diedit. Mau diedit Pancasila 1 misalkan. Kemudian juga misalkan ini kita coba delete. Dia akan menghilang. Kemudian di dalam mata kuliahnya juga bisa ditampilkan partisipannya, ada 2. Dalam pemrograman web juga di sini ada 2. Oke. Kemudian di sini ada kuotanya, kuota tersisanya ada 13. Ya, register ada 2, kuota tersisanya ada 20, yang terregister ada 2. Kemudian di sini ada menu admin lagi, yaitu user management. Nah, di sini ada user-user yang sudah didaftarkan, yang terdaftar sebagai murid, dan di sini ada adminnya 2. Saya juga masih menemui kesulitan apabila mengaktifkan akun admin, karena di sini masih melalui backend. Jadi adminnya itu saya buat dulu melalui backend. Itu masih banyak kekurangannya, Bu, dari aplikasi saya. Oke, mungkin untuk demo aplikasi kurang lebihnya seperti itu, Bu. Saya lanjut ke presentasinya.
Selanjutnya dalam aspek kualitas dan keamanan, jadi untuk kualitas kode sudah saya usahakan untuk membuat backend struktur folder yang terorganisir, routes, controllers, middleware untuk memisahkan logika. Kemudian untuk front end, saya menggunakan penggunaan komponen React yang reusable atau bisa dipakai ulang. Contohnya komponen card untuk kelas. Untuk keamanan juga saya menggunakan autentikasi menggunakan JWT, JSON Web Token. Di sini JWT itu untuk yang bagian database-nya. Jadi ada token yang harus dimasukkan sehingga tidak sembarangan orang bisa mengakses backend dari database itu. Kemudian proteksi rute admin menggunakan middleware untuk merisarol pengguna sehingga mahasiswa tidak bisa mengakses halaman admin. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Mohon maaf Bu, aplikasi masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan saya dalam pengetahuan yang berkaitan dengan membangun website. Namun saya tetap berusaha untuk mencoba dalam membuat aplikasi ini. Kemudian banyak fitur-fitur yang menjadi nilai tambahan yang tidak bisa saya tambahkan. Yaitu ada mungkin bisa saya jadikan pertimbangan untuk pengembangan selanjutnya, yaitu notifikasi email saat berhasil mendaftar, dan dashboard analitik untuk admin, grafik pendaftar, dan lain-lain, serta penambahan use case yang mungkin tadi eh, user admin yang harusnya lebih lebih gampang untuk ditambahkan ya, tidak melalui backend. Mungkin itu Bu, sekian dari saya untuk presentasinya. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga aplikasi ini bisa memenuhi tugas dan nilai ujian akhir semester antara mata kuliah pemrograman web. Saya akhiri presentasinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.